Mohon izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ya, Pak Wakil Ketua BWN, Pak Dr. Andes Haji
Jumari yang insya Allah hari ini akan memberikan pengajian buat Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Sekretaris GBH Teragres Besar, yang kami hormati Ketua LPPU beserta organisasi, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Dekan Kapolri, serta Bapak Ibu dosen karyawan yang alhamdulillah pagi hari ini bisa berkenan untuk rawuh di masjid kebanggaan kita, Masjid Al-Tajin di kampus 2 Universitas Muhammadiyah. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang tiada tara ya kepada kita semua. Pagi hari ini kita diberi nikmat iman, Islam, terutama sehat serta sempat ya, untuk hadir mengikuti pengajian, silaturahmi, dan juga pembinaan rutin yang telah dilaksanakan setiap bulan. Jadi di bulan November jatuh pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Teriring sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua istiqomah untuk mengikuti sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan sebelum nanti kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji Jumari. Dalam hal ini yang pertama tentunya kami menyampaikan ucapan selamat datang, sugeng rawuh kepada Pak Haji Jumari, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan dari kami. Dan yang kedua, ini izin menyampaikan Bapak Ibu, jadi terkait dengan tema hari ini, jadi temanya tentang ikhtiar merawat UMP memajukan Muhammadiyah. Saya kira tema ini sangat pas sekali ya, karena memang insya Allah besok di hari Sabtu kita semua akan merayakan milad atau ulang tahun Muhammadiyah yang ke-111 di Yogyakarta. Jadi Pak Rektor hari ini sedang tidak ke Bima, tapi insya Allah besok langsung untuk ikut menghadiri milad 111 di Yogyakarta. Ikhtiar merawat, kalau boleh saya artikan, adalah uri-uri ya sejawanya, uri-uri Muhammadiyah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini ya, yang sudah bergabung di UMP, sudah puluhan tahun kita ikut memberikan kontribusi, ikut memajukan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang kita cintai, tentunya sesuai dengan kemampuan kontribusi di masing-masing, baik itu sebagai dosen ataupun sebagai karyawan. Dan ini tentunya akan terus kita lakukan, dan seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, alhamdulillah Fakultas Ekonomi Bisnis ya, ini kan kemarin sudah selesai 3 hari melaksanakan akreditasi ya. Itu juga saya kira masuk ke dalam ikhtiar merawat UMP ya. Jadi semangat untuk meningkatkan kualifikasi dari akreditasi unggul dan ingin mencapai akreditasi internasional. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai, dan mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh program studi yang lainnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, izin juga menyampaikan pada kesempatan ini bahwasanya di tanggal 25 November yang akan datang ya, khusus untuk pegawai, terutama yang pegawai tetap minimal berijazah D3 ini, insya Allah nanti akan kita ikutkan ya, ikut workshop agar supaya nantinya mendapatkan nomor induk
mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, dan kalau nanti terlaksana kita adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang pertama di wilayah Jawa Tengah. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nanti apa saja sih sebenarnya kalau nanti sudah mendapatkan nomor induk tenaga kepegawaian ini, nanti Bapak Ibu karyawan yang mendapatkan nomor tersebut ini berhak untuk mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa untuk studi lanjut baik dengan BPI, ya itu baik bisa ke luar negeri juga. Ya. Jadi itu kesempatan. Kalau selama ini kan studi lanjut hanya dosen, ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita juga, ya, untuk merawat UMP, meningkatkan kualitas tidak hanya dosen tapi juga karyawannya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa studi lanjut, terutama yang masih muda, ya tentunya, ya, yang masih bersemangat untuk meningkatkan kualitas. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan Milad 111, ini memang ada instruksi, ya, dari PP, kemudian dari PWN juga, dan di hari Selasa kemarin PDM juga, ya, Pak Johar secara Zoom juga sudah menyampaikan terkait adanya instruksi gerakan infak pendidikan 111, ya. Insya Allah nanti selain kita mulai sosialisasi pada pagi hari ini, nanti barangkali secara tertulis mohon izin Bapak Ibu, ya, saya kira Bapak Ibu perso, ya, untuk berinfak, ya. Jadi sudah ada ketentuannya, kalau karyawan 11.100 rupiah, ya. Kalau dosen 111.000, ya. Tapi ya mohon nanti kita sepakati bersama, ya. Saya kemarin sudah berhubungan dengan Mbak Dana, nanti kita potong gaji bulan Desember gitu, ya, untuk dan sepakat, ya. Ya berarti nanti, ya, Mbak Dana, ya, langsung dananya dengan itu insya Allah Bapak Ibu, infak Bapak Ibu nanti akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian yang terakhir, ya, jadi mudah-mudahan untuk yang mudah-mudahan ini kita mohon nanti di setiap minggu kedua dan keempat hari Jumat, ya, jam 1:30, ya, Ustazah Zakia. Jadi mudah-mudahan mohon hadir yang kebetulan tidak ada aktivitas di fakultas, ya, kita mohon hidup-hidupkan masjid kita tercinta, ya, sudah berjalan beberapa waktu kajian-pengajian, termasuk juga istri-istri dari karyawan, ya, monggo dihimbau untuk rawu di sini kegiatan pengajian, dan insya Allah nanti ke depan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya untuk memakmurkan masjid kita. Ada kegiatan pasar murah rencananya, ya, dan juga ada santunan anak-anaknya. Ya, insya Allah nanti dananya juga dari kita semua, gitu, mudah-mudahan, ya. Monggo kita semua senantiasa berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita selalu diberi sehat, diberi kemudahan untuk senantiasa bisa berkontribusi ikut membesarkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang kita cintai bersama. Saya kira itu sebagai pengantar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan beliau Bapak Dr. Andes Siti Panjaitan ikhtiar pada waktu memajukan utamanya pada beliau seperti yang akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sekretaris BPA yang saya hormati Pak Dr. Ibnu Hasan, Bu Warek 2, Bu Diningsih, Bu Sulistiani, Bu Diningsih yang kami hormati, Ketua LPPI, juga jajarannya semua yang kami hormati, dan Bapak Ibu dosen Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang kami banggakan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dibukakan hatinya untuk mendirikan Muhammadiyah. Yang kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mendirikan Muhammadiyah, Bapak Ibu tidak bisa jadi dosen UMP. Oleh karena itu ini patut kita bersyukur. Dan hampir-hampir Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu seperti ketidaksengajaan. Karena secara umum tidak terbayangkan oleh Pak Kiai Dahlan tentang pentingnya organisasi itu. Nah, baru setelah ada muridnya di Quick School Jetis Yogyakarta datang ke rumah Kiai Dahlan. Di rumah Kiai Dahlan ada fasilitas untuk belajar. Kemudian murid ini bertanya, "Ini apa, Kiai?" "Oh, ini sekolah milik saya." Terus murid ini bertanya kepada Kiai. Pertanyaannya itu agak jelekede gitu. Jelekede itu. Pertanyaannya begini, "Pak Kiai besok meninggal dunia apa tidak?" Kalau jenengan ditanya begitu kan agak tersinggung. Tapi Pak Kiai Dahlan karena orang yang wawasannya terbuka, ditanya itu tidak tersinggung. Pak Kiai mengatakan, "Semua orang pasti meninggal dunia. Kamu juga meninggal, saya juga meninggal." Nah, pertanyaan tentang mati inilah yang membuka hati Kiai Dahlan akhirnya mendirikan Muhammadiyah. Lalu muridnya yang bernama Mas Roji itu bertanya, "Pak Kiai, kalau besok Pak Kiai meninggal dunia, terus siapa yang ngurusi sekolahan ini?" Terus Pak Kiai, "Lho karepmu piye?" Terus Mas Roji mengusulkan, "Kalau begitu supaya sekolah ini tetap jalan, sebaiknya Pak Kiai mendirikan organisasi yang mengelola ini." Nah, setelah itulah kemudian Pak Kiai Dahlan belajar kepada Budi Utomo bagaimana cara mendirikan organisasi. Lalu berdirilah Muhammadiyah. Maka dosen UMP wajib bersyukur karena ada Muhammadiyah. Kalau nggak ada, jenengan nggak jadi dosen UMP ya.
tapi mungkin dosen di tempat lain. Tapi jelas beda dosen UMP dengan tidak dosen UMP. Nah, oleh karena itu pada milad yang ke-111 ini tadi sudah disampaikan Bu Warek, pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan gerakan infak pendidikan 111. Nah, tinggal jenengan mau nambah 0 berapa di belakang itu. Tapi ketoke nek 11.000 ya ora patut to. Dosen kok infak 11.000 itu 100. Kalau dosen 111. Kalau wakil rektor kalau rektor itu kan memang sudah ditetapkan oleh PWM sekurang-kurangnya 1.110.000 sama dengan PWM itu. Jadi sama rektor sampai. Kalau dosen yang merasa belum pantas, nah tambahin 0-nya, tinggal lapor kepada wakil rektor. Misalnya ya merasa wah aku dosen kok ming 1.000 ya ora pantes gitu. Nah kalau yang merasa tidak pantas menambah, tapi jangan ada yang mengurangi. Karena ini pimpinan pusat Muhammadiyah akan menjadikannya sebagai dana abadi pendidikan. Jadi nanti bagi hasil dari uang yang terkumpul itu akan digunakan untuk membantu perbaikan fasilitas-fasilitas pendidikan Muhammadiyah, termasuk membantu honor guru-guru Muhammadiyah yang gajinya belum mencapai UMR. Kalau UMP sudah melampaui ya, harusnya sudah melampaui. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua, ikhtiar merawat. Orang yang dirawat itu kan karena sudah tua, maka UMP itu sudah agak tua, maka perlu dirawat. Dirawat itu supaya apa? Supaya bisa tetap bertahan. Untuk bisa bertahan, syaratnya harus beradaptasi dengan perubahan. Mengapa harus beradaptasi dengan perubahan? Karena yang tetap hidup di dunia ini, termasuk amal usaha Muhammadiyah, itu adalah yang masih tetap bermanfaat bagi manusia. Maka tugas kita adalah menjaga Universitas Muhammadiyah Purwokerto agar tetap bermanfaat bagi umat manusia. Maka kalau ada prodi yang sudah tidak bermanfaat bagi manusia, ya pasti hilang itu otomatis. Maka menjaga agar tetap bermanfaat itu syaratnya harus beradaptasi dengan sejarah. Nah, kemudian yang ketiga, dalam konteks milad ini, mari kita merefleksikan kembali spirit dan semangat bermuhammadiyah. Sekurang-kurangnya ada 3. Ini sesuai dengan spirit pilihan tanggal lahir Muhammadiyah yang bulan Hijriah. Tanggal berapa itu? 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Mengapa dipilih tanggal 8 Dzulhijjah? Itu karena Muhammadiyah ingin warganya itu mengambil spirit dari peristiwa penting dalam ibadah haji, yakni 3 hari itu, 8, 9, 10. 8 Dzulhijjah itu hari Tarwiyah, hari persiapan untuk berkurban, persiapan. Kalau dalam sejarah itu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim persiapan untuk menyembelih anaknya. Wah, itu kan tantangannya besar itu. Godaannya tidak sederhana. Maka orang mau berjuang itu juga membutuhkan persiapan yang panjang. Nah, maka visualisasinya dalam ibadah haji dimulai dengan mengenakan pakaian ihram.
Nah, maka spirit pertama bermuhammadiyah adalah spirit egaliter, spirit persamaan derajat. Jadi di antara kita itu kedudukannya setara. Setara itu belum tentu sama, tetapi setara. Maka di Muhammadiyah itu menjadi apapun bukan dinilai berdasarkan faktor-faktor primordial, tetapi dinilai berdasarkan prestasinya. Maka tidak sedikit orang-orang yang tidak punya latar belakang keluarga Muhammadiyah pun bisa menjadi pimpinan Muhammadiyah atau pimpinan Aisyah. Semuanya tergantung kepada prestasinya. Maka kalau di Muhammadiyah kok misinya pengen mendapatkan kehormatan yang berlebih dibandingkan yang lain, itu nanti akan kecewa. Jadi kesetaraan. Nah, kesetaraan itulah yang membuat Muhammadiyah seluruh warganya itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk berprestasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, spiritnya adalah spirit 9 Dzulhijjah. Itu spirit wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf itu acaranya tunggal, taqarrub ilallah. Maka bermuhammadiyah yang kedua dengan spirit mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada jabatan. Jabatan itu ya pembagian tugas saja. Kalau aktif di Persyarikatan Muhammadiyah hanya supaya kalau pemilu bisa jadi caleg, nah itu nanti banyak gelonya. Sebenarnya gampang kalau cuma aktif di Muhammadiyah terus jadi caleg, itu gampang. Yang sulit itu jadi caleg yang terpilih. Itu nanti yang sulit. Tapi itulah yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mestinya tidak ada orang Muhammadiyah yang jelek. Sebab nggak ada mendekatkan diri kepada Allah kok perilakunya jelek. Apalagi kita sudah, perilaku kita itu dipagari oleh ibadah sholat kita. Sholat itu kan mengajukan proposal kepada Gusti Allah. Kalau mengajukan proposal itu kan ya perilakunya sejalan dengan proposal yang diajukan. Nah, kalau tidak sejalan itu namanya ya tidak sejalan. Saya kira itu. Maka sholat yang baik itu adalah orang yang setelah sholat tidak berbuat maksiat gitu ya. Jadi gampang ngukur. Setelah sholat saja. Kalau sebelumnya nggak apa-apa. Tapi sebelum sholat zuhur adalah setelah sholat subuh. Nah, itu yang perlu diingat ya. Nah, kalau orang sholatnya tertib, itu nek nganti berbuat maksiat berarti ya pancen ampuh tenan. Ampuh. Karena dipagari itu. Jadi gampang ngukur sholat yang baik ya. Setelah sholat tidak berbuat maksiat. Sebelum asar itu setelah sholat zuhur. Nah, diingat-ingat ya. Jadi kalau mau nyolongnya itu jam 5 sore, itu kan sebelum maghrib. Nah, tapi ingat sebelum maghrib adalah setelah asar. Kira-kira kalau dengan prinsip seperti itu, ada enggak orang yang korupsi? Mestinya tidak ada. Nah, mudah-mudahan yang korupsi itu belum pernah mendengar prinsip sholat yang seperti itu, sehingga tidak terlalu berdosa. Tapi kalau sudah tahu kok tetap dendeng, nah itulah yang berat. Nah, orang yang sudah tahu tetap dendeng itulah yang di dalam surat Al-Fatihah disebut dengan apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdub itu yang dimurkai. Nah, yang dimurkai itu orang yang sudah tahu aturan tetapi tetap nekat saja. Itu maghdub. Kalau tafsir lama itu yang disebut Yahudi
Kemudian kalau yang tersesat Nasrani. Padahal ayat ini kan untuk seluruh umat manusia. Umat Islam pun jika sudah tahu aturan kok tetap melanggar, itu termasuk yang maghdub itu. Jadi bukan sasarannya hanya orang Yahudi dan Nasrani, tetapi orang Islam pun bisa kena sasaran. Termasuk di surat Jum'ah itu. Di surat Jum'ah itu kan orang yang tidak mengamalkan kitab suci itu diibaratkan seperti keledai menggendong kitab gitu. Loh, kalau keledai kok membawa buku itu kan nggak ada gunanya, malah semakin berat saja, nggak tahu beratnya. Itu juga tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Islam hanya membanggakan kitab sucinya tetapi tidak mengamalkannya, itu ya dianggap saja sama dengan wedhus membawa buku gitu. Nah, kalau disamakan dengan wedhus kan ya nggak mau. Kalau itu sekali lagi juga berlaku bagi orang Islam. Nah, kemudian yang ketiga semangat tanggal 10. Semangatnya adalah ikhlas berkorban. Jadi bermuamalah itu dengan 3 prinsip itu. Egaliter, kemudian taqarrub ilallah, dan ikhlas berkorban. Nah, kalau kita itu bisa mengamalkan 3 prinsip itu, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar hidup. Orang yang benar-benar hidup. Karena tanda kehidupan itu antara lain bersedia untuk berjuang atau berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Nah, untuk bisa berjuang itu membutuhkan 2 syarat saja. Yang pertama punya modal, yang kedua punya kemauan. Meskipun orang itu punya modal itu macam-macam. Bisa berupa harta, bisa ilmu, keterampilan, atau dirinya sendiri, itu modal. Tapi punya modal yang mencukupi, tapi kalau tidak punya kemauan, dia tidak berjuang. Saya sering mengambil contoh memandikan jenazah itu. Meskipun ngerti ilmunya dan jenazahnya ada, itu kalau tidak punya kemauan, dia tidak terlibat memandikan jenazah. Tapi kalau punya ilmunya dan punya kemauan, tidak ada jenazah pun mencari untuk dimandi. Itu namanya orang yang bermental pejuang, mencari. Nah, ini di Muhammadiyah mestinya seperti itu. Saya kira Pak dosen dan Tendik sudah begitu ya. Artinya sudah punya mental sebagai pejuang. Oke, nah untuk kaitan itu maka sekarang pengajian. Saya akan menyampaikan beberapa ayat dari surat Az-Zumar ayat 32, 33 dan seterusnya. Wa man adlamu mimman kadzdzaba 'alallahi wa kadzdzaba bis-sidqi irja'ahu alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu didatangkan. Nah, saya kira inilah yang dalam surat Al-Fatihah termasuk kelompok yang maghdub tadi, yang dimurkai oleh Allah. Maka meskipun sudah ngerti kebenaran, tetapi tetap melakukan pelanggaran. Dan pelaku pelanggaran itu disebut zalim. Sebab memang pelanggaran itu sama dengan menempuh jalan gelap
yang tidak ketemu akal atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Maka kepada kita sekalian diingatkan oleh ayat ini, jangan sampai termasuk orang-orang yang pendusta. Nah, dalam konteks ayat ini pendusta adalah mengada-adakan tentang agama. Dan setelah ditunjukkan agama yang benar, mereka tidak mau mengakui. Dalam kehidupan sehari-hari beragama itu sering kita jumpai ya, orang yang mengada-adakan hal yang sesungguhnya tidak ada di dalam ajaran agama. Kemudian ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan membawa kebenaran dan yang membenarkannya, nah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang datang membawa kebenaran? Yang datang membawa kebenaran itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang membenarkannya itu siapa? Orang-orang Muhammadiyah. Ayo toh, jenengan membenarkan yang dibawa Nabi Muhammad apa tidak? Nah, jenengan Muhammadiyah apa tidak? Nah, berarti yang membenarkan itu antara lain adalah orang-orang Muhammadiyah yang jadi dosen UMP. Nah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu baik orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang sekarang maupun orang-orang yang terkemudian. Nah, membenarkan itu perwujudannya dalam bentuk apa? Tentu saja membenarkan itu tidak hanya dalam bentuk lisan. Nah, yang membenarkan ya yang jadi Muhammadiyah itu. Jenengan jadi Muhammadiyah itu seakon sapa? Siapa Bu? Diri sendiri. Oh. Kalau saya jadi Muhammadiyah itu yang perintah Gusti Allah. Coba nanti dibuka surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ini yang perintah mengatakan siapa? Gusti Allah toh? Kemudian yang mengatakan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku siapa? Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad namanya apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, maka jadilah Muhammadiyah. Karena fattabi'uni, ikutilah aku. Aku Muhammad. Padahal pengikut Nabi Muhammad namanya Muhammadiyah. Nah, jenengan cinta kepada Allah apa tidak? Nah, kalau jenengan cinta kepada Allah, pembuktiannya dengan menjadi Muhammadiyah. Oke, beres ya? Ya. Jadi kalau nggak mau jadi Muhammadiyah, terus mau ikut Nabi siapa? Jadi Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu beres kok. Nanti kalau mati nggak perlu ditalkin. Yang penting apal lagu Sang Surya. Nanti kalau di alam kubur ditanya oleh malaikat, nyanyi aja lagu Sang Surya. Kan sudah ada ya Allah Tuhan Robbiku gitu ya. Nah, itu jawaban di alam kubur nanti. Jadi itu beres. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah tentu yang dimaksud menjadi Muhammadiyah bukan sekedar Muhammadiyah yang formalistik. Kalau Muhammadiyah formalistik itu ya yang punya KTA saja itu.
tetapi buktinya seperti apa dalam perilaku sehari. Dan kalau punya KTA harus hafal nomor NBM-nya ya. Sebab nanti ngabsennya di surga pakai NBM. Dan kalau nggak hafal nggak jadi masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pembuktiannya itu dengan perilaku yang nyata, ittiba kepada Rasulullah. Saya kira gerakan kita dinamai Muhammadiyah itu luar biasa. Itu nama yang sederhana tetapi sangat melingkupi. Sudah pengikut Nabi Muhammad itu kan hanya satu kata tetapi maknanya sangat luas sekali. Seandainya belum dipakai oleh kita, itu pasti dipakai oleh yang lain. Sekarang itu mau cari nama gerakan ki bingung kok. Sampai macam-macam tuh sekarang nama organisasi itu. Tapi pilihan dari Muhammadiyah itu sederhana sekali. Namanya, pilihannya sederhana. Kata itu kan semakin ringkes, semakin luas maknanya. Tapi semakin banyak itu ya semakin sempit maknanya. Kata Muhammadiyah itu satu saja, tapi maknanya luas sekali. Bahkan lambang Muhammadiyah juga sederhana tuh. Mana? Lambang Muhammadiyah hanya matahari bersinar 12. Sinar utama. Mengapa pilihannya matahari bersinar utama 12? Itu karena dimaksudkan agar meneladani sifat-sifat kaum Hawariyin yang jumlahnya 12 orang. Dalam surat As-Saff ayat yang terakhir itu. Kaum Hawariyin itu pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Jadi pengikut Nabi Isa itu ya banyak, tetapi yang setia hanya 12 orang itu. Dalam keadaan suka maupun duka tetap ikut Nabi Isa. Nah, harapannya orang Muhammadiyah itu ya punya kesetiaan dan ketulusan seperti kaum Hawariyin. Jadi dalam keadaan Muhammadiyah itu butuh jenengan atau jenengan tidak dibutuhkan oleh Muhammadiyah, itu tetap setia kepada persyarikatan Muhammadiyah dengan penuh ketulusan. Sehingga warga Muhammadiyah itu harapannya menjadi umat Islam yang cerdas dan militan. Malah 3 ya. Cerdas, militan, dan mencerahkan. Sebab kalau militan roh itu biasanya tidak cerdas. Jadi orang yang terlalu militan sekali biasanya kurang cerdas. Nah, Muhammadiyah itu harapannya 3 itu ya. Cerdas, tapi juga militan dan mencerahkan. Orang yang cerdas itu orang yang peka terhadap dinamika. Kalau tidak peka berarti pekok gitu ya. Itu yang tidak cerdas. Jadi orang Muhammadiyah biasanya cerdas, kecuali yang tidak. Kemudian kalau militan, orang yang militan ini orang yang siap menghadapi risiko dalam setiap perjuangan. Kalau mencerahkan itu ya orang yang tidak bangga bisa masuk surga sendirian. Artinya kebaikannya itu ditularkan kepada orang lain. Nah, kalau orang kok tidak mau menularkan kebaikannya, berarti dia ingin mendominasi surga. Maka jangan bangga bisa masuk surga sendirian. Nanti di sana celila-celili. Ora ono sing diajak ngrumpi kalau wong itu ya. Nek wong lanang ora ono sing diajak gaple gitu, di surga. Apa di surga ada gaple? Ayo, tergantung minatnya. Dulu ada kiai bermimpi masuk surga karena kiai itu perokok, terus bertanya kepada malaikat di surga, apa di surga boleh merokok? Oh boleh di surga, boleh apa-apa saja. Dangar nyulet udut, takon koreknya mana?
koreknya di neraka. Akhirnya ras itu. Setelah ngimpi itu, Pak Kiai itu seleren udut. Samare nek arep udut dadak mlebu neraka. Jadi kadang orang bisa berhenti merokok gara-gara dongeng begitu ya. Jadi di Indonesia ini atau mungkin di dunia ya, orang itu bisa lebih takut dengan mitos daripada dengan ajaran agama. Ya. Kawan saya itu halaman rumahnya sering pesing ya, pesing karena dipipisi wong. Akhirnya ditulisi dilarang kencing di sini. Tetap saja ada yang kencing. Ditulisi lagi, yang kencing di sini berarti anjing. Tetap kencing. Ditulisi, terakhir tulis, yang kencing saya doakan masuk neraka. Tidak takut juga. Takut itu setelah di situ dikai kembang-kembang terus menyan dan rupanya setelah itu takut mengkeret, akhirnya nggak ada yang pipis lagi. Jadi orang kadang lebih takut dengan mitos daripada dengan ajaran agama. Itu karena tidak cerdas. Nah, tapi kalau orang Muhammadiyah kan cerdas sehingga takutnya kepada ajaran agama. Oke, kembali ke tadi. Jadi perwujudan dari membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah menjadi orang Muhammadiyah dalam arti ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ittiba kepada Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Nah, memang ittiba kepada Nabi itu dalam pandangan Muhammadiyah juga tidak semata-mata formalistik, karena keberagamaan yang dipilih oleh Muhammadiyah adalah keberagamaan etis seperti agama Nabi Ibrahim itu, bukan keberagamaan formalistik. Keberagamaan etis itu keberagamaan yang penuh dengan iman yang kuat, lalu berserah diri kepada Allah dan punya hubungan yang intens dengan pergaulan sosial di masyarakat, sehingga kesalehan ritualnya itu selalu tercermin dalam kesalehan sosial. Nah, ketika orang itu hanya mengedepankan kesalehan spiritual, tidak tercermin dalam kesalehan sosial, itulah pendusta agama. Dan hari-hari belakangan itu ada gejala beragama yang mengedepankan aspek spiritual dan formal, tetapi kurang dalam aspek kepedulian sosial. Ini yang agak mengkhawatirkan. Maka Muhammadiyah selalu mendakwahkan agar ajaran agama dan praktek beragama itu tidak semata-mata spiritualistik, tetapi harus yang keberagamaan etis. Jangan seperti agama tertentu yang lain. Kalau agama tertentu yang lain itu kan untuk menjadi orang suci itu harus menghindari penyebab kurang suci itu. Misalnya sampai tidak menikah atau mendirikan tempat ibadah di tempat yang sunyi, yang tidak bercampur dengan masyarakat supaya tidak terganggu. Seperti masjid kita ini kan di tempat yang sepi. Nah, tapi kan ini kampus ya, jadi lain. Nah, tapi kalau tempat ibadah umat Islam itu kan menyatu dengan masyarakat, tidak menyendiri. Itu sebagai satu gambaran bahwa keberagamaan kita itu keberagamaan yang tidak terpisah dengan kehidupan sosial. Kalau hanya formalistik, spiritualistik itu gampang ya. Dan itu gejala ya. Buktinya apa? Umroh laris gitu. Jadi bakul umroh itu laris gitu.
Kalau ada jalan sehat kok hadiah umroh banyak yang ikut. Bukan berarti umroh itu tidak baik. Ya silahkan saja. Tapi nggak usah berkali-kali lah. Jadi pamane Bu Wakil Rektor di umroh sekali saja. Kalau masih turah duitnya untuk ngumroh ke dosen sing ngurung. Nah, itu saya kira tidak dosa kalau seperti itu. Dan itu lebih baik. Artinya umrah tapi medit itu pendusta agama. Pendusta agama ya. Ada yang belum umrah? Banyak. Berangkat aja, ya. Berangkat aja. Ya. Kan tidak ditanyakan uangnya, pokoknya berangkat. Jadi yang seperti itu jangan berlebihan. Secukupnya saja. Sudah umroh satu kali ya udahlah. Kalau masih punya uang, tapi jangan untuk nikah lagi ya, tapi untuk kepentingan berbakti atau kepentingan sosial yang lain. Saya kira itu lebih bagus. Dan spirit Muhammadiyah didirikan kan seperti itu. Spirit Muhammadiyah didirikan kan agar orang yang sholat itu supaya tidak celaka, ya tetap peduli kepada fakir miskin dan anak telantar. Saya kira gitu. Nah, terus yang perwujudan berikutnya dari menjadi Muhammadiyah itu surat An-Nisa 95. Bapak Ibu ada yang tidak hafal? An-Nisa 95 ya. Hafal Bu ya? Awalnya la. Nah, kan hanya ditanya awalnya. Nah, bagus ya. Wis pokoke wis ana arape wis lumayan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwali wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina fi sabilillah alal qa'idina darajah. Ini artinya begini. Tidak sama. Tidak sama itu artinya beda. Mukmin yang duduk-duduk saja dengan mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Orang yang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya itu kedudukannya lebih utama, lebih mulia dan derajatnya lebih tinggi. Nah, ini terjemahannya dalam milad begini. Nanti jangan tersinggung ya. Dosen UMP yang hanya jadi dosen saja dengan dosen UMP yang aktif di cabang dan ranting beda. Nah, gitu ya. Jadi beda. Aktif di cabang dan ranting itu derajatnya lebih tinggi. Ya menjadi dosen UMP itu sudah baik gitu. Insya Allah kalau bejo ya sudah masuk surga, nek bejo. Tetapi kalau di tempat tinggalnya itu gelem aktif, sing enom ya di Pemuda Muhammadiyah, NA, yang agak senior ya di Ngaisiyah atau di Muhammadiyah, itu derajatnya lebih tinggi dan punya keutamaan yang lebih tinggi. Nah, bedanya di situ. Tidak sama. Nah, monggo jangan banyak alasan ya. Di Magelang itu banyak doa alasan nih Pak non aktif itu. Jadi alasannya sibuk habis waktunya di kampus. Terus punya acara. Jadi diundang pengajian di cabang itu alasannya punya acara. Padahal pengajian di cabang itu juga acara. Atau yang masih muda nih besok kalau udah nikah terus punya anak kecil, alasannya besok nek wis gede anake
Padahal anaknya besar nyilik kene gitu. Nah, jadi nggak pernah bisa aktif di. Jadi maka dengan ayat 95 surat An-Nisa itu saya mengajak kepada panjenengan semua, mari di samping berjuang di kampus, tetapi di tempat tinggal panjenengan juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Minimal itu ikut pengajian yang diselenggarakan oleh cabang atau ranting. Rang rungokke ra apa-apa, sing penting teko. Ya siapa tahu pengajian Muhammadiyah itu baik gitu. Nah, datang saja. Kehadiran Bapak Ibu itu sangat memberi motivasi kepada pimpinan persyarikatan. Jadi tugas dosen hanya dua, mendengarkan pengajian atau mengisi pengajian. Nah, pilihannya hanya dua, itu di persyarikatan. Nah, syukur bisa terlibat lebih intens lagi, bisa ikut partisipasi lebih serius. Saya kira ini bisa dilaksanakan ya. Ya bisa ya. Kalau tidak bisa ya kebangetan. Pokoknya sepanjang jenengan masih hidup, silahkan aktif di persyarikatan Muhammadiyah. Kalau tidak mau aktif berarti menganggap dirinya sudah tidak hidup. Dosen UMP mingkon mangkat pengajian di cabang kok alasan wae, panjang wong alasan gitu ya. Nah, ayat 95 surat An-Nisa ini spiritnya adalah spirit untuk senantiasa naik kelas dari hanya urun angan menjadi turun tangan. Hanya tambah IT saja. Kalau turun angan ini usul saja, tidak pernah terlibat. Tapi kalau turun tangan itu berpartisipasi aktif. Di sini ada enggak dosen sing gaweane usul tok itu? Ada? Enggak ada ya. Nanti kalau gaweane usul tok itu diparabi dosen usuluddin. Tukang usul gitu. Nah, itu nanti kaca ya. Saya kira enggak ada ya. Nah, maka saya berharap sekali lagi membuktikan ayat 95 surat An-Nisa ini dengan aktif di kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Terus perwujudan konkretnya nanti seperti apa? Setelah kita itu tadi yang pertama membenarkan surat Az-Zumar 33 tadi, membenarkan apa yang dibawa Nabi, kemudian Ali Imran 31 ittiba kepada Rasulullah menjadi Muhammadiyah, lalu naik kelas lagi dari hanya gagasan menjadi turun tangan, menjadi terlibat, nanti akan membentuk pribadi-pribadi sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Nah, ini apal Bu? Apalan lekasane Muhammad. Nah itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu zur'a liyaghidha bihimul kufar wa'adallahu ladina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Itu satu ayat ya. Jadi itu wis iso ge salat maghrib. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah,
Jadi yang dimaksud di surat ini adalah Muhammad utusan Allah, bukan Muhammad dosen UMP ya. Dan orang-orang yang bersamanya. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Nah, yang bersamanya itu ya antara lain kita-kita ini. Yang tadi mengikuti Nabi Muhammad itu. Sifatnya adalah yang pertama asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras terhadap orang kafir, bersikap tegas terhadap kekafiran. Jadi kalau urusan akidah dan ibadah ada sikap yang tegas, sikap yang tegas. Sehingga dulu ketika musyrikin Quraisy setelah gagal membujuk umat Islam, membujuk Nabi Muhammad agar berhenti berdakwah, maka mereka menawarkan kompromi. Komprominya, oke, kami orang Quraisy siap ikut agamamu Muhammad, tetapi kamu ya jangan meninggalkan agama nenek moyang. Maka turunlah surat Al-Kafirun itu yang memerintahkan kepada umat Islam supaya bersikap tegas di dalam urusan beragama itu. Lakum dinukum waliyadin. Maka apa kemudian tidak boleh berhubungan dengan orang non muslim? Ya sangat boleh. Kecuali dalam 3 Pertama akidah, 2 ibadah, 3 nikah. Atau itu. Akidah, ibadah, nikah. Nah, kalau nikah kok beda agama, itu sangat problematik. Wong ming beda keinginan saja problem kok gitu. Pamane sing wedok pengen nek turu lampune mati, sing lanang pengen lampune urip. Kuwi iso cerai kok gara-gara lampu. Apalagi kok beda agama. Nek beda keyakinan ndak bisa. Kalau jenengan yakin mau, sana tidak yakin, ya nggak jadi nikah. Kalau beda keyakinan. Tegas ya, kalau dengan orang kafir tegas. Ada batas-batasnya di dalam. Tapi kalau dalam urusan pergaulan sosial tentu sah-sah saja. Oke, kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara sesama mereka. Artinya sesama orang Islam, sesama warga Muhammadiyah lebih-lebih itu sikapnya saling menyayangi, saling mencintai ya. Kalau orang saling menyayangi itu yang dilakukan adalah serba kebaikan dan pengorbanan. Orang yang sudah berbuat baiknya tidak berpikir soal balas jasa dan ucapan terima kasih. Itu kalau apa? Kalau orang sudah saling menyayangi. Bahkan sampai diibaratkan sesama muslim itu seperti satu tubuh. Kalau mripate sakit, mulutnya muni aduh gitu kan. Orang mungkin mulutnya muni sak karepmu. Nah itu mulut dolim kalau ada yang seperti itu. Jadi saling menguatkan. Atau kalbunyan, nah, seperti satu bangunan. Nah, kalau bangunan itu juga saling menguatkan di antara sesama kita ya. Terus yang ketiga, biar kayak asyid dawal kufaru kau bainahum tarahum ruk'an sujatan. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud bersama-sama. Artinya orang-orang pengikut Nabi Muhammad itu bersama Nabi Muhammad tekun beribadah secara berjamaah.
tegun beribadah secara berjamaah bersama-sama. Ada yang belum pernah sholat jamaah? Ya paling enggak ya sudah pernah gitu ya. Kalau misalnya belum bisa rutin. Sholat berjamaah itu kan enak toh. Wong kita enggak baca aja udah ikut kok. Tapi rakonangan nek ra iso maca. Itu kalau sholat berjamaah. Enak ya. Mulane nek sing urung patek iso sholatnya berjamaah. Tapi saya kira kalau dosen enggak lah, sudah bisa semua. Terus yang ketiga, ya betahuna fadlam minallahi waridwan. Yang mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Jadi mencari karunia dan keridhaan Allah. Mencari karunia itu ya mencari rezeki, tapi yang diridhoi oleh Allah. Tidak sekedar mencari karunia saja, tetapi dilandasi dengan keridhaan Allah. Kira-kira awake dhewe kuwi hidupnya selama ini mencari rezeki itu sudah termasuk diridhoi Allah apa belum ya? Kira-kira sudah ya? Mudah-mudahan. Ayo orang ngerti kaya. Asal menempuh jalan yang benar, nah insya Allah termasuk yang diridhoi oleh Allah. Terus nomor berapa? 4. Fadlam lawar simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya terdapat bekas sujud. Iki ora terus digosok-gosok ben batu ireng itu enggak ya. Nah, bekas sujud itu artinya apa? Tanda-tanda bahwa bekas sujudnya itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilakunya menjadi lebih baik. Nah, meskipun ada juga hadis yang mengatakan orang yang di malam hari sholat itu pagi dan siangnya wajahnya bersinar. Nah, gitu. Ini jenengan kita wajahnya bersinar semua. Berarti tadi malam sholat, sholat isya. Jadi kalau ada yang sholat isya, ada yang ditambah sholat tahajud. Ya, wajahnya bersinar. Ini saya kira memang jenengan pernah enggak bolos sholatmu? Bolos. Nek wis tahu dieling-eling, diingat-ingat. Rasane wong bolos sholat iki kepiye? Nyaman apa tidak? Itu kan yang bisa merasakan kita sendiri. Kalau kita itu sudah punya keyakinan bahwa itu perintah Allah dan kalau dilaksanakan menjadi kebutuhan kita, maka ada perasaan yang lain ketika bolos sholat. Bolos sholat kok bolos ya? Atau meninggalkan. Maka sholat ini menjadi ukuran yang penting karena besok yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik ya berarti beres. Kalau sholatnya belum baik, yang lain masih diteliti. Sholat yang baik ya yang tadi di depan itu. Orang yang setelah sholat tidak berbuat maksiat. Terus apa itu? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Perumpamaan orang-orang Islam itu sesungguhnya sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Seperti apa? Kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghlada ala suki. Jadi seperti pohon yang akarnya menghujam dan batangnya menjulang. Jadi pohon yang kuat.
Pohon itu kalau kuat tidak lemah, ya. Artinya tidak mudah goyah, tidak mudah roboh. Nah, itu pohon yang kuat. Nah, perumpamaan pohon ini itu lebih lengkap di surat Ibrahim ayat 25. Itu tentang kalimah thayyibah, itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu pohon yang buahnya berbuah setiap saat, tidak mengenal musim. Artinya orang yang baik itu orang yang kemanfaatannya tidak kenal musim. Jadi bukan bermanfaat hanya menjelang coblosan saja. Kalau manfaatnya lelomo itu hanya menjelang coblosan, itu tidak termasuk yang disebut di dalam surat Ibrahim itu. Dan jenengan jangan gumunan ya. Kalau ada orang tiba-tiba taat, tiba-tiba pakai serban, tiba-tiba rajin sholat jamaah, mlebu TV barang oleh sholat jamaah gitu, itu jangan menduga bahwa mereka sedang bertobat. Itu sekedar tanda bahwa pemilu sudah dekat. Kira-kira gitu. Maka Mas Hajrianto itu mengatakan begini, setiap akan pemilu pasti sepi ing pengajian, rame ing pengaosan. Rame pengaosan itu tegese ngedumi kaos gitu. Kata Pak Hajrianto ya. Saya hanya menirukan. Dan sebentar lagi kita akan banyak ketemu yang seperti itu. Seperti pohon yang seperti itu, pohon yang kuat. Pohon itu tidak usah berbuah, kalau daunnya rimbun itu sudah bermanfaat bagi orang yang mendekat. Jadi ibaratnya kalau kita bisa seperti pohon itu ya seperti itu. Orang itu jejer jenengan ki wis ayem. Senajan ora dijak jajan gitu ya. Tapi wis ayem. Karena apa? Karena kesantunan, keluhuran. Kalau jejer jenengan tidak mungkin dikata-katai yang jelek. Nah, misalnya seperti itu. Nah, harapannya orang Muhammadiyah itu ya seperti itu. Mengayemi, menjadikan orang yang dekat dengan kita itu jadi nyaman, tenang. Karena mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita. Saya kira gitu aja ya. Ada pertanyaan? Monggo. Ini mic-nya. Jangan yang sulit-sulit ya. Gak usah izin, bisa diminta loh. Dan tertarik sekali tadi ketika bicara tentang mental perjuangan. Jadi akan universitas ini akan semakin UMP ini akan semakin jaya insya Allah. Ya, orang-orang yang ada di UMP ini punya mental pejuang. Dan mental pejuang itu kalau tadi sudah disampaikan insya Allah kita menjadi orang-orang Muhammadiyah itu tadi ayatnya Masya Allah ini ilmu bagi saya. Jadi ketika kita ingin dikatakan cinta kepada Allah maka mengikuti ini kepada Nabi. Dan tadi pertanyaannya tentang mental pejuang itu. Mental pejuang itu sebenarnya bagaimana sih bisa ada pada diri kita? Apakah ini juga termasuk bagian ini ya? Karena orang-orang tua kita ini berjuang-juang Muhammadiyah ini. Karena ini saya rasakan juga ini. Dan kemudian bagaimana memupuk mental pejuang ini Pak? Saya yakin mental pejuang ini akan memberatkan masyarakat kepada kebaikan. Tadi dikatakan jadi tidak masuk surga sendirian karena yang ibadah ini, tapi ternyata karena sendirian ternyata bukan tidak dari diri Pak. Mampir ya.
Yang jelas mental pejuang itu bukan gawan bayi ya. Karena ketika bayi saya tidak bawa apa-apa. Apa yang mesti kita tumbuhkan untuk merawat daya juang itu? Jadi faktor orang itu siap menjadi pejuang itu dimulai dari langkah sebelumnya dua. Langkah pertama menjadi manusia pembelajar. Pembelajar itu ya senantiasa belajar. Belajar itu bisa belajar ilmu, bisa belajar kepada pengalaman orang lain. Itu banyak faktornya. Sehingga membaca itu membaca 3 ayat. Ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat sejarah apa? Arab. Tarikhiyah. Membaca sejarah itu piknik ya. Banyak. Maka piknik itu bisa membuat orang tumbuh daya juangnya. Nah, yang kedua, setelah jadi pembelajar terus menjadi manusia pengamal soleh. Nah, setelah dapat ilmu lalu diamalkan. Nah, dari situ nanti akan naik kelas menjadi manusia pejuang. Tetapi secara pribadi masing-masing itu bisa diikhtiari untuk bisa bermental pejuang. Itu pertama, belajar hidup meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, belajar hidup sederhana. Nah, 2 hal itu kalau tidak dimiliki sulit untuk menjadi manusia pejuang. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, belajar hidup sederhana. Nah, insya Allah kalau kita belajar hidup sederhana, maka kita bisa menjadi pejuang. Dan Muhammadiyah itu lahir dari itu. Pak Kiai Dahlan itu kan meninggalkan kemewahan dan kenyamanan hidupnya untuk hidup bersahaja, bersatu dengan masyarakat. Itu Pak Kiai Dahlan mencocok. Saya kira begitu ya. Kita rawat bersama-sama. Saling menyenggol, saling menyentuh itu kan penting untuk menularkan semangat. Maka kalau di surat Al-Hujurat 13 ada kalimat lita'arofu. Lita'arofu itu menurut tafsir At-Tanwir tidak sekedar saling menyapa, tetapi saling belajar di antara sesama kita. Nah, sehingga lita'arofunya semakin produktif. Saya kira gitu. Cukup? Cukup ya? Wes, Pak. Kalau enggak, ditanya saja ya. Kalau nanti yang jawab dikasih hadiah umroh gitu nanti, atau yang bertanya dikasih hadiah umroh nanti bertanya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Selamat berkhidmat di UMP dan berjuang di Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau ada kekhilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.